juga saya sebagai seniman, pihak Galeri Nasional dan mantan kurator itu sudah mencapai kesepakatan. Kita belum menemukan titik temu. Jadi pameran ini tidak bisa dilanjutkan. Dalam konteks Yos, fungsinya menarik. Karyamu yang ini dengan yang ini tidak boleh. Saya merasa jangan dipajang. Saya bilang, ini nantang-nantang namanya. Iya. Saya tidak keluar ruang sambil teriak-teriak dan banting meja, enggak. Karya itu begini, karya itu kritik, kritik pada kekuasaan waktu itu. Ya. Mundurnya saya tidak sama dengan menghentikan pameran ini. Halo, saya Gus Sundarto. Selamat tahun baru 2025. Ini tahun 2025. Meskipun sudah berganti tahun, saya ingin menyisir kembali problem yang ramai di jagat seni rupa Indonesia di ujung akhir tahun 2024 kemarin, yaitu tentang gagalnya pameran tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia yang berjudul Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan. Ini sebuah tema yang menarik, sebuah peristiwa seni budaya yang menarik, yang kemudian geger atau heboh karena kemudian ada yang menduga itu dipolitisasi, kemudian ada banyak hal yang saya kira cukup dinamis untuk kita perbincangkan kembali. Saya ingin membincangkan persoalan ini dalam perspektif yang mungkin kronologis saja, biasa-biasa saja, tetapi saya kira juga saya tidak bertendensi untuk mencari celah kesalahan, kelemahan yang tiga pihak itu, entah Galeri Nasional, kurator, atau senimannya, tetapi saya ingin mendudukkan persoalan versi saya untuk pemahaman saya dan mungkin kalau bisa untuk pemahaman publik. Ini penting karena saya kira peristiwa itu, peristiwa atau presiden yang tidak baik, kurang menarik kalau kemudian akan terjadi lagi. Jadi saya kira ini menjadi momentum yang sangat berharga sebagai upaya pembelajaran kita bersama, publik seni, seniman, atau masyarakat seni di Indonesia untuk bisa memahami bahwa problem ini sebetulnya bisa didekati dengan lebih baik lagi. Pertama, saya kira ada pada saya menyoroti satu persatu. Yang pertama, Yos Suprapto mau berpameran. Nah, ini pameran yang untuk kesekian kalinya di Galeri Nasional, karena sebelumnya Yos Suprapto pernah berpameran tunggal juga, kalau nggak salah tahun 2017 di gedung B atau C di Galeri Nasional juga. Nah, kali ini di gedung A. Gedung A adalah gedung yang relatif prestisius ya bagi Galeri Nasional sendiri, juga bagi para seniman yang ingin berpameran di Galeri Nasional. Jadi kalau berpameran sebisa mungkin mereka bisa memproposalkan diri dan kemudian bisa diterima di gedung A. Tetapi kalau kemudian alternatif yang lain, gedung B, C, D, saya kira prestisnya mungkin berkurang. Nah, kenapa Yos Suprapto bisa berpameran di gedung A? Nah, ini menjadi pertanyaan, meskipun ini juga mungkin investigasi perlu dilakukan lebih lanjut lagi. Yos Suprapto tentu punya reputasi yang baik, tetapi banyak publik seni rupa di Indonesia bahkan sebetulnya cukup asing dengan nama Yos Suprapto. Ini jujur saja ketika saya tanyakan pada banyak kalangan, tidak banyak yang sebetulnya tahu tentang reputasi Yos Suprapto atau nama Yos Suprapto. Tapi saya kira mungkin dia memang lama, 25 tahun bermukim di Australia, dan kemudian ketika pulang ke Jogja atau ke Indonesia, dia tidak cukup banyak bergaul atau mungkin masuk dalam lingkar perbincangan, lingkar pewacanaan di seni rupa di Indonesia. Barangkali itu yang menjadi problem kenapa beliau kurang cukup dikenal. Nah, kenapa bisa berpameran, memproposalkan diri dan diterima di gedung A? Nah, ini menjadi pertanyaan.
apakah sudah cukup kuat konsep karyanya? Apakah ada problem-problem lain yang di luar estetika yang kemudian bisa meloloskan sosok atau nama Yos Suprapto di Gedung A Galeri Nasional? Ada dugaan yang memungkinkan, ya dengan segala maaf mungkin agak cukup kurang enak, Yos Suprapto diduga membawa nama Direktur Kebudayaan pada waktu itu, yaitu tahun 2023 ketika dia memproposalkan, memasukkan proposal di Galeri Nasional. Itulah kedekatan yang dibawa. Jadi Yos Suprapto cukup dekat dengan Dirjen Kebudayaan waktu itu, Hilmar Farid, dan kemungkinan mendapatkan privilege ketika yang menyodorkan proposal adalah seorang Yos Suprapto, dan kemudian ada Dirjen Kebudayaan di belakangnya. Saya nggak tahu, saya tidak mengatakan bahwa Dirjen itu membuat rekomendasi, tapi setidaknya mungkin ketika senimannya yang bersangkutan itu membawa-bawa nama Dirjen, yang secara kepangkatan, secara struktural di birokrasi itu sangat tinggi, kemungkinan Kepala Galeri Nasional tidak menolak. Akhirnya tidak bisa menolak, akhirnya harus diterima. Nah, ini menarik karena kemudian lambat laun proses itu berjalan. Tetapi, nah ada problem yang lain juga. Yos Suprapto ternyata kalau saya lihat di perbincangan dengan Suwarno Wisutratama sebagai kurator di sebuah podcast di mojok.co, dia menyatakan bahwa pameran itu sebetulnya sudah tertunda beberapa kali. Jadi proposal tahun 2023, kemudian rencana pameran itu bulan Maret, tapi kemudian tertunda lagi bulan Agustus, dan Agustus pun ternyata ditunda lagi menjadi tanggal 3 Desember 2024. Itu rencananya. Tetapi kemudian masih ditunda lagi karena pada tanggal 3 Desember 2024 itu masih ada pameran yang dihelat oleh Museum Basuki Abdullah. Jadi kemudian harus ngalah untuk diminta untuk diundur jadi tanggal 19 Desember. Nah, dari sini sudah kelihatan sebetulnya pihak Galeri Nasional tidak cukup memiliki manajemen yang cukup solid, cakap, dan bisa bertanggung jawab dengan baik, karena pemunduran jadwal yang berkali-kali itu saya kira sebuah langkah yang dengan segala maaf kurang profesional untuk sebuah galeri yang berlabel nasional. Jadi saya kira senimannya juga sangat dirugikan dalam konteks ini. Umpamanya Yos Suprapto mengaku dia sudah mengundang banyak tamu dari koleganya di luar negeri, entah dari Australia dan negara yang lain, untuk bisa hadir pada tanggal pembukaannya yang awalnya tanggal 3 Desember. Tamu-tamu itu tidak bisa sesuai rencana, jadi harus mengundur waktunya, dan itu tentu cost-nya akan bertambah lagi bagi Yos Suprapto. Oke, satu sisi itu. Dan kemudian menarik, Yos Suprapto mendapatkan dana seperti pengakuannya di media massa, dana yang cukup besar untuk pameran tunggalnya. Pameran tunggal yang di Gedung A itu dia mendapatkan dana, dengar-dengar seperti yang dia katakan sendiri, dari Kemendikbud ya waktu itu sekitar 1,4 M. Ya, saya tidak salah baca ya, 1,4 M atau miliar, yang saya kira besar. Tetapi sampai bulan Agustus atau mungkin Desember itu dia baru mendapatkan kucuran dana itu sekitar 60 juta. Jauh ya. Pertanyaannya, bagaimana seniman yang bisa berpameran tunggal dia disokong dana yang begitu besar oleh Kemendikbud? Ini saya kira juga menjadi pertanyaan tersendiri. Apakah betul-betul dia memang memiliki kapasitas yang memungkinkan bisa mendapatkan dana sebesar itu? Ataukah itu karena dengan segala maaf ada privilege yang lain dari pejabat yang kenal dengan dia,
sehingga dana itu bisa turun sebesar itu, atau dana itu direncanakan akan diturunkan sebesar itu. Ini saya kira luar biasa. Saya tahu persis, cukup tahu lah ya, di beberapa event seni di Indonesia juga ada event-event seni itu yang mendapatkan dana begitu besar, tetapi melibatkan banyak orang, banyak pihak. Artinya karya itu, dana itu untuk kolektif. Nah, ini tunggal, jadi menarik. Kemudian apakah dana itu turun begitu saja dari atas kemudian ke senimannya, atau sebetulnya ada mekanisme yang lain, ada prosedur yang lain, seperti halnya yang dilakukan kalau seseorang atau pihak yang mendapatkan dana lebih dari, misalnya lebih dari 200 juta, itu harus diturunkan atau di breakdown itu dengan sistem pelelangan. Jadi ada pihak ketiga yang kemudian berkompetisi, masuk dalam seleksi untuk masuk dalam pelelangan proyek itu, dan kemudian pemenangnya itu yang akan mengelola, menggarap event itu. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang tidak ada mekanisme seperti itu. Nah, saya kurang tahu persis, tapi setidaknya itu bagi banyak kalangan cukup mengejutkan. Oh, dia dapat dana yang begitu besar. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan pada persoalan yang lain. Senimannya memilih kurator. Nah, kurator Galeri Nasional saya kira dengan dengan birokrasi yang berubah dalam 2 tahun terakhir ini, sebetulnya juga peran-peran kurator di internal Galeri Nasional itu juga cukup terkurangi otoritasnya. Nah, saya juga nggak tahu bagaimana mekanismenya kemudian seniman si Yo Suprapto itu memilih atau menunjuk Mas Suwarno Wisatarotomo sebagai kuratornya. Apakah ada mekanisme yang memang sudah sesuai dengan jalur birokrasi di internal Galeri Nasional, atau itu semata-mata hasil penunjukan personal dari si senimannya atau pihak Galeri Nasional? Itu menjadi pertanyaan, karena sebetulnya berikutnya itu yang menjadi pangkal problemnya dari situ. Maksud saya, pemilihan kurator itu menjadi hal yang cukup kompleks pada tahap berikutnya. Artinya, apakah senimannya cukup memahami karakter kurator sebagai partner yang akan bekerja ke depannya? Nah, saya kira saya bisa melihat track record dari seorang Yo Suprapto yang sebelumnya itu juga berpameran tunggal beberapa kali. 2 di antaranya yang saya ingat, dia dikuratori oleh Hendro Wiyanto, kalau nggak salah tahun 2017, dan berikutnya jauh sebelum itu dikuratori oleh Enin Supriyanto. Nah, saya kira barangkali karakter untuk tiap-tiap kurator berbeda, tetapi setidaknya saya nggak tahu apakah Yo Suprapto mencoba untuk ingin memperkaya dimensi karya-karya dengan pilihan kurator yang kali ini cukup berbeda karakternya dibanding kurator 2 yang saya sebut tadi sebelumnya. Saya nggak tahu persis, tapi setidaknya itulah yang kemudian menjadi problem dalam presentasi karya. Nah, ini yang kemudian kita bisa lihat pada tahap-tahap berikutnya. Saya sebut presentasi karya. Ini menjadi problem karena pada alur waktu berikutnya kita bisa melihat presentasi dan representasi, itu 2 kata yang kemudian menjadi problem. Ya, presentasi dan representasi ini problem yang muncul dalam relasi antara kurator dan seniman di pameran di Galeri Nasional itu. Seniman akan mempresentasikan karya-karyanya, tapi kemudian ada problem representasi atau representasional. Kuratornya mempersoalkan paling tidak ada 2 karya dari Yo Suprapto yang dianggap representasi visualnya itu terlalu keras, terlalu politis,
tapi kurang memanfaatkan simbol visual atau metafor yang bisa memberikan dimensi artistik, dimensi estetik pada karya-karyanya. Itu menjadi problem karena saya kira itu ada ketika problem itu ada ketika dalam pendisplayan atau pemajangan karya, bukan dalam diskusi jauh-jauh hari. Senimannya Yos Suprapto bersikukuh dalam keterangannya ketika ada visitasi atau kunjungan kurator yang 2 atau 3 kali di studio senimannya, senimannya mengaku sang kurator Mas Warno tidak mempersoalkan karya-karya itu. Atau ini menjadi pertanyaan, apakah karya-karya itu yang dipersoalkan oleh kuratornya itu belum jadi atau tidak diperhatikan dengan detail oleh sang kurator. Nah, itu menjadi persoalan karena kemudian itu terjadi atau konflik itu muncul ketika dihadirkan karyanya. Nah, meskipun pada sebelumnya ada diskusi, ada jalan tengah ketika sang kurator mengusulkan bahwa itu karya tetap dipamerkan, dipresentasikan, tetapi menghadirkan proses upaya pelunakan dari karya yang keras secara visual itu, yaitu dengan menutup. Karya hadir, tetapi ditutup dengan kain hitam. Nah, ini yang kemudian sebetulnya disiasati oleh sang seniman dengan menutup sebagian. Kemudian lukisan yang ada yang Konoha 1 itu ditutup dengan memberikan topeng pada sosok yang dicitrakan sebagai sosok Jokowi. Sebetulnya itu juga menarik sebagai upaya atau siasat visual untuk bisa mempertahankan aspek yang dikukuhi oleh si senimannya. Tetapi saya kira kurator tetap bersikukuh pada dimensi yang lain, pada pendirian yang lain bahwa harus ditutup, tetapi tidak pada kata temu. Nah, sebetulnya dalam relasi antara dua pihak ini, saya menduga ada problem yang mungkin juga diabaikan, tidak hadirnya pihak ketiga selain Galeri Nasional. Umpamanya ada asisten kurator atau co-kurator atau mungkin konsultan. Nah, konsultan yang menengahi dua pihak ini. Saya kira dari situ kita bisa melihat barangkali konsultan itu yang bisa memberi gambaran tentang presentasi seperti apa, bahaya atau tidak, kemudian ini cukup signifikan enggak karya itu ketika dihadirkan. Sisi yang lain sebetulnya, nah ini juga menarik. Karya yang dihadirkan oleh Yos Suprapto itu merupakan hasil penelitian Yos selama 15 tahun terakhir katanya. Nah, kalau merujuk 15 tahun terakhir, dan dia menganggap bahwa kekuasaan adalah pihak yang juga turut mendesain dari program runtuhnya kedaulatan pangan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah itu hanya terjadi pada zaman pemerintahan Jokowi saja? Apakah sebelumnya pemerintahan SBY itu tidak ada problem dari kedaulatan pangan yang gagal program-programnya? Nah, kalau kemudian Yos Suprapto tidak atau mengabaikan problem kekuasaan yang transisional mulai dari SBY ke Jokowi, saya kira juga itu menjadi problem. Jangan-jangan kalau kemudian di situ tidak ada citra atau citra visual tentang SBY umpamanya yang juga punya problem dalam soal kedaulatan pangan, ini menjadi publik bisa curiga, jangan-jangan ini memang Yos adalah seorang partisan, bukan seorang peneliti yang kemudian bahan visual lukisan sebagai bentuk perlawanannya gitu, atau hasilnya. Itu saya kira menjadi pertanyaan berikutnya, bahwa saya kira problem kekuasaan itu adalah problem yang menghinggapi sehingga program kedaulatan pangan itu berhasil atau tidak
sukses atau tidak dipercaya oleh publik atau tidak. Saya kira itu problemnya tidak sekadar problem kekuasaannya sekarang hari ini, tetapi juga jauh-jauh hari. Kalau 15 tahun penelitiannya Yos Suprapto, berarti ya 2 pemerintahan dong. Nah, makanya pertanyaan sekali lagi, ini adalah presentasi dari seorang seniman yang melakukan penelitian atau riset betul-betul serius 15 tahun, atau penelitian seorang partisan? Ini pertanyaan untuk Mas Yos Suprapto. Yang juga tak kalah krusialnya soal pameran ini adalah jumlah karya yang tidak diperbolehkan untuk dipajang atau disensor. Versi kuratornya ada 2 karya, yaitu karya Konoha 1 dan lukisan yang berjudul Konoha 2. Tetapi sekitar 4 jam sebelum pembukaan pameran, yaitu tanggal 19 Desember 2024, senimannya Yos Suprapto mengaku bahwa ada tambahan jadi 3 karya yang tidak boleh dipamerkan. Jadi ada 5 karya. Bahkan dengar-dengar kritikus Bambang Bujono mengaku sebetulnya ada 7 karya yang tidak boleh dipamerkan, tapi kemudian berkurang dan menjadi 5. Nah, pertanyaannya menjadi penting, apakah ini betul-betul sebuah bentuk profesionalisme dari Galeri Nasional? Karena kuratornya bersikukuh hanya 2 karya yang tidak diperbolehkan atau disensor untuk tidak dipamerkan. Belakangan kemudian tambah lagi ada 3 karya yang tidak bisa dipamerkan lagi. Nah, manajemen seperti apa sebetulnya yang dikelola atau yang diterapkan oleh Galeri Nasional? Ini sebuah presiden yang tidak bagus. Ketika kuratornya sudah mundur, kemudian ada bentuk self-censorship lagi versi Galeri Nasional. Dan sebetulnya dalam konteks pameran itu, yang punya otoritas untuk melakukan seleksi karya adalah kuratornya bersama dengan senimannya. Tapi tampaknya ada bentuk otoritas yang lain, ada pihak yang merasa punya otoritas lain, yaitu Galeri Nasional, yang kemudian tiba-tiba melakukan sensor juga. Apakah ini bentuk manajemen yang baik? Saya kira pertanyaan yang penting itu. Karena saya kira kalau itu terjadi, peran kurator, peran seniman menjadi tidak menarik posisinya, diabaikan posisinya, karena kemudian ada pihak lain yang juga turut campur di situ. Apakah itu juga bentuk self-censorship atau bentuk upaya ABS? Asal Bapak senang karena kemudian ada pelaporan bahwa ada 5 karya yang kemudian dilaporkan kepada Wakil Menteri Giring yang rencananya akan membuka, dan kemudian itu adalah bentuk temuan, bentuk prestasi dari orang-orang Galeri Nasional. Saya kira itu naif dan saya kira tidak perlu presiden itu terjadi lagi. Sekali lagi, ini bentuk kewenangan yang melampaui otoritasnya sebagai tim seleksi karya dalam pameran di Galeri Nasional. Itu adalah hak kurator dan senimannya, bukan pihak Galeri Nasional. Pameran tunggal Yos Suprapto ini akhirnya memang betul-betul gagal. Yang sedianya dibuka tanggal 19 Desember 2024, akhirnya karya itu diturunkan pada tanggal 23 Desember 2024. Jadi Yos Suprapto terpaksa gagal pamerannya meskipun sudah melakukan persiapan lebih dari 1 tahun. Dan kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata ada hal yang ironis. Meskipun pameran itu gagal, meskipun itu kisruh, tetapi publik bisa melihat karya-karya yang justru disensor atau sebetulnya tidak diizinkan untuk dipamerkan oleh kuratornya. Ada 5 karya. 5 karya itu justru paling populer dalam beberapa hari ini di publik, jauh melampaui dari karya-karya yang lolos sensor. Ini menjadi ironi karena peran dari
media sosial yang meramaikan situasi ini. Sisi yang lain sebetulnya juga kita bisa tahu belakangan bahwa adik kandung Yos Suprapto adalah seorang atau mantan ketua umum AJI, Aliansi Jurnalis Independen, pada tahun 2003-2004. Jadi dia memiliki jaringan atau jejaring kerja network di media atau pers yang luas secara nasional dan internasional. Jadi nggak heran kalau kemudian isu itu menjadi meledak, menjadi viral, dan cukup mengharu biru di dunia seni rupa beberapa waktu terakhir ini. Dari gagalnya pameran tunggal Yos Suprapto ini, saya memiliki beberapa poin yang barangkali bisa menjadi bahan perenungan. Yang pertama, ternyata status dari Galeri Nasional Indonesia sendiri yang sebelumnya kalau nggak salah UPT, Unit Pelaksana Tugas, menjadi BLU atau Badan Layanan Umum, ternyata tidak cukup signifikan memperbaiki pola tata kelola atau manajemen di internal Galeri Nasional. Kita sebetulnya membayangkan Galeri Nasional menjadi lembaga yang kuat, yang solid, manajerialnya bagus, kuat, profesional, tetapi tampaknya perpindahan dari UPT menjadi BLU di bawah MCB atau Museum dan Cagar Budaya itu ternyata masih tetap sulit untuk bisa dianggap menjadi profesional. Perlu orang-orang yang cakap di dalamnya. Kalau tidak mampu memasukkan orang-orang atau menempatkan orang-orang di internal birokrasi, saya kira perlu ada SDM dari luar. Dan saya kira pola kurator dari luar pihak Galnas saya kira tetap perlu dimasukkan dalam pola manajemen di situ, pola tata kuratorial yang baik sehingga menjadi lembaga yang sangat kuat. Berikutnya yang juga tak kalah pentingnya, ada belum cukup profesionalnya, saya duga gitu, relasi antara kurator dan seniman dalam konteks pameran ini, yaitu barangkali dugaan saya tidak atau belum ada surat kontrak yang mengikat antara keduanya, sehingga ketika ada force majeure seperti kasus ini, mestinya ada aturan main yang memungkinkan pameran bisa berlangsung meskipun tanpa kurator. Atau sisi yang lain begini, kurator tidak bisa mundur dalam waktu yang mepet ketika ada masalah, umpamanya seperti itu, atau ada draft atau poin yang memungkinkan bahwa seniman bisa tetap melangsungkan pamerannya tanpa ada kurator, atau kerjasama yang kemarin yang kemudian kurator mundur itu bisa dianggap hangus dan kemudian bisa membuat perencanaan pameran tunggal sendiri dengan bekerjasama dengan kurator lain, atau seniman sendiri meneruskan proyek itu meskipun beda tema, beda judul kuratorial dan semacamnya. Karena saya kira kemudian yang dirugikan adalah senimannya, kurator juga saya kira juga rugi karena memang tidak ada surat kontrak yang mengikat sangat penting di poin-poin itu, dan saya kira juga kemudian Galeri Nasional juga akan terkena imbasnya. Tiga pihak itu saya kira yang juga terkena karena atau akibat tidak adanya surat kontrak yang profesional. Saya nggak tahu persis apakah itu ada, dan kemudian ada poin-poin yang mengikat di situ. Kalau nggak, sangat disayangkan. Sekelas Galeri Nasional tidak ada surat kontrak kerja dengan melibatkan kurator, galeri, dan seniman yang saya kira levelnya sudah nasional atau internasional ini. Poin berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah kemandirian dari Galeri Nasional untuk tidak terpengaruh pada sistem birokrasi yang mengikat secara struktural ke atas. Artinya, umpamanya proposal-proposal yang masuk untuk berpameran dari seniman atau pihak galeri dan yang lain-lain atau komunitas ke Galeri Nasional tidak bisa direcoki dengan surat rekomendasi dari petinggi atau birokrat di atas Kepala Galeri Nasional. Saya kira itu cukup mengganggu, dan kemudian meskipun tidak ada rekomendasi umpamanya, tetapi itu cukup mengganggu kemandirian, independensi dari
tim kurator di Galeri Nasional atau kepala Galeri Nasional, sehingga dia harus nurut rekomendasi atau seniman yang membawa nama birokrat di atas kepala Galeri Nasional. Tidak mungkin mereka menolak karena pasti ada rasa takut, ada rasa pekewuh, ada rasa yang sungkan kalau menolak seniman yang membawa proposal dengan membawa-bawa nama dirjen umpamanya. Saya kira independensi harus ditegakkan dan pola seperti itu sudah selesai dalam kasus ini. Mulai dari kasus ini. Dari kasus ini juga, sebetulnya saya juga baru tahu bahwa ternyata Kepala Galeri Nasional Indonesia itu adalah pejabat yang tingkatnya, levelnya itu adalah eselon 4. Ini adalah penurunan dari eselon 3 pada Kepala Galeri Nasional sebelumnya. Jadi saya kira kemudian otoritasnya berkurang, anggarannya berkurang, dan kewenangan-kewenangan yang lain berkurang. Jadi saya kira kewibawaan Galeri Nasional Indonesia sudah mulai tambah surut lagi dengan level yang hanya dijabat oleh pejabat eselon 4. Kalau ini terus-menerus dan tidak ada yang memperjuangkan dengan gigih agar Galeri Nasional bisa naik peringkat, ya sulit untuk bisa diajak profesional. Makanya saya kira agenda yang bisa memungkinkan terjadi, saya kira bagaimana Galeri Nasional sekarang bisa naik peringkat, lebih profesional, pejabatnya juga memiliki kompetensi yang kuat, apalagi sekarang bukan di bawah Kemendikbud seperti puluhan tahun sebelum ini, tetapi ada kementerian yang khusus tentang kebudayaan atau Kementerian Kebudayaan. Kalau kemudian dengan adanya Kementerian Kebudayaan justru ada kemunduran, sangat ironis. Makanya saya mendorong mudah-mudahan Galeri Nasional justru lebih bergigi, lebih punya otoritas yang kuat, lebih punya level yang tinggi, lebih solid manajemennya dan lain-lain, seiring dengan adanya Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan seperti itu. Dan sekali lagi, maaf, saya tidak mencoba untuk melakukan upaya mendiskreditkan satu di antara tiga pihak, Galeri Nasional atau kurator dalam konteks ini adalah Mas Warno atau Mas Yos Suprapto sebagai seniman yang berpameran di Galeri Nasional. Saya hanya menginginkan semuanya bisa belajar dari presiden yang buruk ini untuk bisa menapaki di tahun-tahun ke depan menciptakan sebuah event yang lebih bagus lagi, menciptakan presiden-presiden yang jauh lebih baik, lebih produktif, dan lebih kreatif lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Salam budaya. Yang tadi saya baru dengar dari Mas Arif itu, menurut saya itu kreativitas seniman yang harus kita hargai dan juga bentuk sebuah aspirasi politik yang dituangkan dalam sebuah lukisan yang juga harus kita hargai.